question I wasn't expecting. But who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Citra Andina dalam LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia. LDBI ini diikuti oleh 99 peserta yang mewakili 33 provinsi di Indonesia. Nah, di sini pesertanya tidak hanya mampu berdebat kusir saja, namun juga harus mampu berpikir kritis dan analitis, serta mampu menyampaikan pendapatnya secara logis dan sistematis. Acara ini berlangsung dari tanggal 26 November sampai tanggal 2 Desember 2012 yang bertempat di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, mau tahu kan keseruannya seperti apa sih Lomba Debat Bahasa Indonesia ini? Kita ikutin aja yuk! Yuk! Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Direktur Pembinaan SMA serta para undangan yang telah menghadiri pembukaan debat Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2012. Bapak Direktur Pembinaan SMA yang kami hormati, Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun ini merupakan kegiatan pertama yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Namun demikian, para peserta dan Dinas Pendidikan terkait sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Saya kira kita akan melihat pada saatnya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dibutuhkan oleh banyak orang, dan itu tidak akan terjadi kalau kita sendiri tidak melakukannya. Itu tidak akan terjadi kalau generasi muda kita juga tidak mencintainya. Itu tidak akan terjadi kalau bahasa Indonesia nilai-nilainya lebih rendah. Jadi saya kira semuanya itu tergantung kita. Mau dikemanakan bahasa Indonesia itu tergantung generasi muda yang ada di sini. Ya, jago-jago bahasa Indonesia sekarang ya, jago debat sekarang ini. Nah, mau diapakan bahasa Indonesia ke depan? Mau dijadikan bahasa nasional saja, atau bahasa regional, atau bahasa internasional, itu ada di pundak adik-adik. Ya. Nah, saya kira itu sebagai sambutan dari saya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat bahasa Indonesia tingkat nasional kita mulai. Lomba debat ini merupakan bukan debat kusir, tapi bagaimana logika berpikir dan wawasan pengetahuan cukup tinggi sehingga mereka bisa menganalisa. Beda dengan misalkan taruhlah kalau di dewan, di sini kelihatan bahwa lomba debat bahasa Indonesia ini kecerdasan emosional, pengendalian emosi cukup tinggi sehingga siswa bisa mengembangkan nalar bagaimana pihak lawan itu berbicara dan menghargai pendapat orang lain. Bersama Citra Andina di LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia, dan kegiatannya hari ini adalah seminar debat dan juga simulasi debat. Nah, di sini para juri akan memberikan metode dan teknik dalam perdebatan untuk membekali para siswanya melaju ke babak penyisihan. Maluku Utara bisa, Maluku Utara pasti bisa. Yes, insya Allah. Maluku Utara, wani betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Papua Barat bisa. Burung Irian, burung Cendrawasih. Gorontalo bisa, Gorontalo bisa, Gorontalo luar biasa. Gorontalo
Tapi memang kita lihat semangat teman-teman dari masing-masing provinsi ini memang patut diacungi jempol. Pada hari ini kita akan eksplorasi habis-habisan tentang teknik debat kita. Kalau ada pertanyaan jangan disimpan. Sebenarnya pertanyaan pertama dasar-dasarnya itu apa sih itu debat? Karena kalau kita melihat debat yang kemarin, mungkin kalian ada yang sudah pernah melihat debat, ada yang pernah ikut lomba debat, ada yang belum sama sekali, ada yang belajar struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar, benar-benar dilatihnya baru minggu kemarin karena kepilih, terpaksa dipilih sama sekolah, mungkin kan beda-beda. Jadi ada kemampuan kalian mungkin berbeda-beda antara yang ujung sana sama ujung sana. Jadi pada dasarnya kita tarik ke belakang dulu ke dasar-dasarnya. Jadi sebenarnya debat itu apa sih? Debat itu kan muncul karena ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang ngomong A, terus ada yang ngomong enggak, A itu nggak benar, B, atau A itu nggak benar, yang benar A minus misalnya, apapun itu, tapi ada perbedaan. Ada perbedaan. Debat itu dimulai, bukan debat kompetitif yang akan kalian lakukan besok ya, tapi debat baik itu di kompetisi maupun sehari-hari itu dimulai dengan adanya perbedaan pendapat. Jadi itu penting. Jadi kalau besok kalian masuk ke dalam ruangan, terus kemudian antara pemerintah dan oposisi, saya percaya kita akan melegalkan judi. Terus tim oposisinya maju ke depan dan ngomong, saya juga setuju, nggak ada debat. Jadi kita mulai di perbedaan pendapat. Jadi tim pemerintah selalu mengajukan sesuatu, dan tim oposisi selalu membantah dan menolak apa yang dikatakan oleh pemerintah, dan kemudian pemerintah juga menolak apa yang dikatakan oleh oposisi. Intinya harus ada perbedaan pendapat, oke? Jadi terus kemudian intinya debat itu adalah eksplorasi, kita eksplorasi daya kita untuk mengkomunikasikan. Karena adu argumentasi itu nanti kan kita tidak hanya adu argumentasi antara saya dan lawan saya, tapi kan ada yang menilai. Yang menilai kan namanya juri ya. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan tidak hanya argumentasi kita ke lawan, tapi untuk meyakinkan juri bahwa poin kita lebih benar atau lebih superior. Nah kemudian kita eksplorasi gimana caranya kita komunikasi. Harapannya nanti kalian balik ke provinsi masing-masing itu menyebarkan format ini sehingga nanti debat bahasa Indonesia itu ya yang kayak gini gitu. Daripada kalian formatnya berbeda-beda, setiap lomba harus belajar format baru, harus adaptasi ke format baru. Jadi mending menggunakan satu yang udah standar gitu. Tujuan lomba ini itu untuk memperkenalkan kalian. Oke, tujuannya untuk mencari yang tapi salah satu tujuan lainnya adalah untuk memproliferasi format debat yang kita perkenalkan di sini sekarang. Jadi pada dasarnya debat adalah untuk menemukan solusi terbaik dalam sebuah permasalahan yang diajukan. Terus kemudian untuk memilih sebuah presentasi kasus yang lebih superior, ya intinya kan kita membandingkan, juri nanti membandingkan antara tim pemerintah sama tim oposisi lebih baik mana. Harus ada pemenang. Di lomba debat nggak ada seri, jadi nggak bisa angkanya satu kayak sepak bola itu nggak bisa. Jadi tidak ada kompromi, tidak ada hasil seri. Kalau misalnya kalian kalah, keputusan juri mutlak nggak bisa dinego. Karena kita menggunakan sistem debat yang kompetitif atau sistem debat yang terstruktur, maka nggak bisa bicara kalau pihak pembicara pertama itu bisa ngomong apa aja yang dia mau, pembicara kedua bisa ngomong apa aja yang dia mau, pembicara ketiga bisa ngomong apa aja yang dia mau. Kita menggunakan struktur. Jadi pembicara pertama, kedua, dan ketiga itu punya tugas dan perannya masing-masing. Oke, mari kita lihat. Pembicara pertama pemerintah itu menyatakan latar belakang dan definisi. Oke, latar belakang. Apa yang dimaksud dengan latar belakang? Latar belakang itu pembicara pertama akan menjelaskan kenapa, apa yang terjadi sekarang, ada masalah apa yang terjadi, kenapa, apa yang kita debatkan sekarang, apa yang menyebabkan kita berdebat sekarang, ada suatu masalah apa yang menimbulkan perdebatan ini muncul. Itu yang disebut latar belakang. Oke, pembicara kedua pemerintah dan oposisi itu tugasnya sama. Yang pertama memberi respon terhadap kasus tim lawan. Jadi memberi respon terhadap kasus tim lawan ini, debat itu dinamis ya. Salah satu yang harus kalian tanamkan dari sekarang, debat itu dinamis. Debat itu bukan berarti kalian hanya memberikan argumen, tapi ada yang namanya respon. Respon itu artinya kalian membantah. Jadi debat itu bukan hanya menyampaikan argumen tim kalian masing-masing tanpa membantah tim yang lain. Ada yang namanya bantahan. Nanti kita jelasin juga. Terus memperkuat kasus tim yang telah disanggah lawan. Karena kasus kalian sudah disanggah oleh pembicara sebelumnya, maka tugas kalian adalah memperkuat kembali apa yang sudah disanggah atau dihancurkan oleh tim lawan. Jadi tugas kalian juga memperkuat kasus tim yang disanggah. Terus menyampaikan argumen dan kesimpulan. Setiap pembicara yang bicara
bakal ada, kalian sangat disarankan untuk menerima 1-2 interupsi setiap pidato. Tujuannya apa? Yang pertama, kadang kan kita saat debat itu kan, karena kita debat terlalu asik, kadang kita lupa tentang apa yang sebenarnya kita mau bahas kan. Nah, kadang interupsi itu membantu kita untuk mengingat apa sebenarnya kita bahas. Karena kadang interupsi dari tim lawan itu malah membantu kita untuk memperbaiki argumen kita sendiri. 2, ketukan di menit ke-7 menandakan waktu akan habis, dan ketukan secara terus-menerus tanda pembicaraan harus segera selesai. Nah, kalau setelah 7 menit 20 detik kalian sudah masih banyak yang mau dibicarakan sampai 7 mungkin sampai 8 menit atau 8 menit 10 detik seperti itu, juri punya hak atau otoritas untuk menyuruh kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing atau menyelesaikan pidato kalian. Waktu di debat itu yang paling ideal itu adalah 6 menit 45 detik sampai 7 menit 10 detik. Jadi kalau di bawah 6 menit itu under time, dan juri kemungkinan akan nggak langsung mengurangi poin kalian, nggak langsung, tapi bisa menjadi suatu pertimbangan juri untuk mengurangi nilai kalian dalam nilai strategi. Kalau kalian di atas 7 menit 20 detik, juri tidak akan melakukan pemotongan apa-apa, tapi apa yang kalian sampaikan itu tidak bakalan disampaikan, tidak bakalan dicatat. Jadi diusahakan kalian debat harus di atas, bukan harus diusahakan untuk sebaiknya untuk tim kalian di atas 6 menit. Normalnya 6 menit 45 detik sampai 7 menit. Setelah mosi diumumkan, kalian punya waktu 30 menit untuk menyiapkan kasus tim kalian. 30 menit itu udah ditambah jalan ke ruangan debat kalian. Pada dasarnya pemikiran menggunakan bahasa Indonesia dalam debat sudah lama, karena memang ada keprihatinan tentang cara penyampaian berpikir kritis di kalangan siswa terutama, sehingga kita mencari satu kegiatan yang bisa mengakomodir siswa tersebut berpikir kritis, mampu berbicara di depan umum dengan baik, dan nasionalismenya terjaga dengan bahasa kita. Makanya kita munculkan debat bahasa Indonesia kali ini. Dari tadi itu, kalau hari ini kan kita ngisi seminar baik buat para pembicara yang akan berdebat besok, juga untuk ada juga seminar untuk para juri, sehingga mereka ada semacam standarisasi kira-kira apa yang kita inginkan dalam lombanya besok, apa yang dianggap bagus dan tidak bagus, dan lain-lain. Besok itu lombanya akan terjadi kurang lebih dalam 3 hari, di mana 2 hari pertama itu babak penyisihan yang terdiri dari 5 ronde, dan kemudian akan ada babak eliminasi dari oktofinal sampai grand final. Temanya itu kita akan ambilkan masalah-masalah terkini. Memang pada kali ini temanya itu impromptu, karena memang kita ingin memberikan kemampuan anak-anak untuk berusaha untuk mencari sebanyak mungkin materi. Tetapi memang seperti dalam debat-debat biasanya, selalu tema debat adalah tema-tema yang terkini, baik itu menyangkut politik, ekonomi, sekolah, apapun itu, filosofi dan sebagainya. Ketiga, LDBI memasuki babak penyisihan. Nah, di babak penyisihan ini akan terpilih 16 tim terbaik yang akan maju ke babak selanjutnya. Dan di belakang saya ini adalah salah satu ruangan yang digunakan untuk babak penyisihan. Dengan mekanisme pemilu yang tentunya bertahap dan terkontrol dengan baik oleh mekanisme. Untuk rakyat di sini adalah hasil penyampaian. Darinya adalah bagi mereka-mereka yang berpartisipasi saja, dan jika kita membiarkan. Tapi hak itu juga memiliki batasan. Mereka bebas mengeluarkan pendapat, mereka bebas mengeluarkan isi dan tulisan, tapi mereka juga harus memilih. Setelah itu, interupsi. Ya, tadi Anda menyatakan bahwa rakyat tidak memperhatikan kelangsungan bangsa. Nah, di sini saya ulangi, tidak tercover, tidak digubris, tidak menjadi permasalahan oleh pemerintah. Ini tentunya akan merugikan bagi pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah yang terpilih nantinya pastinya bukan pemerintah yang terbaik. yang ia tidak mampu untuk membayar hutangnya apabila golongan putih itu dilarang oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu pembatasan hak untuk menyatakan sikap bagi seorang warga negara. Setelah
Setelah kemarin memasuki babak penyisihan ronde pertama dan ronde kedua, hari ini LDBI memasuki babak penyisihan ronde ketiga sampai dengan ronde kelima. Nah, tidak hanya itu, tetapi malam ini juga akan ada pengumuman siapakah 16 tim terbaik yang akan melaju ke babak per-8 final. Kami berpikir bahwa kepemilikan senjata ini dengan secara tidak langsung itu sudah menunjukkan bahwa Amerika memiliki konflik dengan Iran. Namun Amerika yang menguasai PBB tidak memberikan izin untuk Iran untuk menggunakan nuklirnya. Ketika ini tidak disalahfungsikan Dilakukan dan sebagaimana yang harus itu muncul ketegangan. Mereka juga ingin perang, berarti mereka ingin membuktikan bahwa mereka adik kuasa. Mereka kan dari syarat suatu merdeka suatu negara, yaitu pengakuan dari negara lain. Sulawesi Utara. Waduh, semangat banget nih. Ini gimana nih kalian dari Sulawesi Utara? Tadi udah ada 5 kali ronde ya. Nah, dari 5 kali ronde itu kalian ngerasa siapa saingan terberat? Siapa yang mau jawab nih? Mau dulu. Kalau saingan terberat kami itu yang pertama itu dari Lampung. Kalau menurut saya dari Bali. Kalau dilihatnya mungkin dari Riau. Karena pengetahuannya luas, bahasanya pun luas. Jadi kayaknya emang mereka yang diunggulkan kali. Dari Bali. Kenapa dari Bali? Soalnya bahasanya rapi dan bahasanya bagus sekali. Bahasanya rapi Bagus dan sekali ya. baku. Bahasa Indonesianya bagus. Soalnya itu merupakan ronde pertama di mana kita kalah pas lawan mereka. Jadi menurut kami dari Lampung. Lomba debat bahasa Indonesia di hari kelima ini ada 4 babak. Yang pertama adalah babak per-8 final, per-4 final, semifinal, dan 2 tim terbaik akan masuk ke babak grand final. Kira-kira siapa ya juara LDBI di tahun ini? DIY melawan Gorontalo yang berhak lolos ke per-4 final adalah DIY. Papua melawan Sumatera Barat yang berhak yang berhak ke perempat final adalah Riau. Yang berhak ke perempat final adalah perempat final adalah What time is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home. Istimewa Yogyakarta melawan Bali yang berhak ke semifinal adalah menuju ke semifinal adalah dari 23 adalah tim Kalimantan Timur. Berhak ke semifinal adalah Riau. Saya cukup kaget sebetulnya. Secara personal saya melihat bahwa potensi dari masing-masing provinsi, mereka ternyata memiliki pola analisis yang baik. Mereka juga bisa membangun sebuah argumen yang baik dan mereka juga bisa menyanggah argumen-argumen dari lawan yang baik. Konteks seperti ini saya melihat bahwa ada beberapa wilayah-wilayah di provinsi Indonesia
yang menurut saya mungkin kita sebagai masyarakat secara keseluruhan melihat bahwa enggak juga ya, ternyata kalau di TV misalkan Anda melihat kalau debat tuh kayaknya kasar, kok kayaknya nyalain orang atau bagaimanapun. Mereka itu sebagai generasi penerus bangsa, mereka memiliki manner was yang sangat baik, sangat bijak, sehingga menurut saya anak-anak muda, generasi penerus bangsa kita ini masih punya harapan. Juga buat gurunya, bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat positif, karena di sini kami di samping membimbing siswa mengetahui bagaimana trik berdebat, bagaimana berargumentasi, berpikir kritis, berpikir inovatif untuk bisa anak-anak kita berkembang ke depan. Kami juga dilatih untuk bisa menjadi seorang juri debat yang profesional. Nah, ya dengan harapan nanti kami sampai di daerah kami bisa mengembangkan apa-apa yang kami dapatkan di sini, seperti pengalaman menjadi juri itu kan baru bagi kami. Kedepannya kami berharap kegiatan ini berlanjut terus, karena ini baru pertama kali lomba debat dalam bahasa Indonesia ini, yang kami merasa guru bahasa Indonesia seolah-olah bahasa Indonesia itu tidak dianggap begitu penting gitu ya. Jadi kami sangat senang gitu ada lomba debat bahasa Indonesia ini. Yang sudah kami lakukan adalah pembinaan ekskul debat bahasa Inggris. Jadi rencananya supaya nanti ke depannya kalau memang berjalan dengan baik, kami buat lagi ekskul satunya yang bernama khusus menangani debat bahasa Indonesia. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Daerah Istimewa Yogyakarta melawan Riau. Yang berhak ke grand final adalah tim yang berhak menantang daerah Istimewa Yogyakarta ibunya adalah Kalimantan Timur. Sebenarnya kalau misal masalah kalah tuh pasti kecewa tuh pasti, tapi udah pencapaian sampai sini udah syukur sekali. Soalnya kami dari 33 provinsi masuk 4 besar. Udah gitu kan kami di antara kami bertiga, bukan semuanya di Better. Yang jelas sih dapat banyak pengalaman banget dari sistem-sistem debat bahasa Indonesia yang nanti bisa kita terapin di provinsi kita. Juga dapat teman-teman baru yang ternyata ekspektasi kita biasanya wah nanti bakal ngeklub sendiri, dan ternyata semuanya kompak, rame-rame, dan itu senang banget rasanya. Mengapa posisi ini diangkat? Pemerintah akan menghapus sekolah swasta dan hanya memperbolehkan sekolah negeri? Karena ada beberapa hal yang mengakibatkan mengapa sekolah swasta ini memiliki dampak yang kurang baik terhadap pendidikan di Indonesia. Sekolah swasta kami dari tim positif mengajukan proposal di sini. Apabila sekolah swasta ingin berkontribusi terhadap pemerintahan, kita bisa membangun suatu kerjasama. Dan buktinya bahwa tidak semua orang kaya berada di sekolah swasta. Di sekolah swasta itu banyak berarti siswa-siswa yang berada di bawah tingkat ekonomi rendah. Kenapa? Karena di sini lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga yang tidak terkait. Anda mengatakan bahwa kurikulum yang di sekolah swasta itu sudah mengacu pada pendidikan nasional, tapi kenyataannya masih ada sekolah swasta yang mengambil kurikulum sendiri. Misalnya, ketika kami harus menyebutkan merek, maka kami akan menyebutkan sekolah semesta dan sekolah BPK Penabur. Di sana tersedia kurikulum yang berbeda dengan kurikulum yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Dan apakah selama ini terjadi suatu hal yang genting yang sangat berimbas pada pendidikan Indonesia, kesenjangan sosial di sini yang dimaksud. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa-apa yang pada ini sehingga kami sebagai tim positif masih sangat setuju dengan mosi kita pada malam hari ini, yaitu pemerintah akan menghapuskan sekolah swasta dan hanya memperbolehkan sekolah negeri. Kami tegaskan sekali lagi bahwa kami masih sangat setuju dengan mosi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita di LDBI yang pertama di tahun 2012. Dari mana nih coba teriakannya? Yogyakarta. Dan ini adalah juara kedua LDBI tahun 2012. Dari mana nih? Kalimantan Timur. Dan di sebelah saya adalah teman-teman dari mana nih? Dari Riau. Buat pembicara terbaik nih, dari kamu dulu pembicara terbaik gimana? Sebenarnya tuh nggak nyangka dari awal tuh apa aku tuh pembicara terbaik, padahal nyampaikan aja biasa aja gitu loh. Jadi nggak ada pikiran bahwa aku jadi pembicara terbaik. Dan nomor 1 itu benar-benar anugerah dari Yang Kuasa buat. Selain itu perasaan kami juga senang, dan saya sebagai pembicara terbaik kedua juga saya nggak lupa terima kasih buat teman-teman saya di sini, ada Juhe sama Rashid. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kami adalah lomba pertama dan kami masih kurang persiapan sebetulnya. Di sini kami tuh langsung tunjuk saja, dan ini memang satu kebanggaan tersendiri karena kami tidak hanya mewakili sekolah kami juga mewakili provinsi kami, dan kami persembahkan kemenangan ini juga untuk orang tua kami, untuk orang-orang yang kami sayangi, untuk Plus, untuk provinsi kami, dan untuk teman-teman kami yang telah mendukung kami di sana. Kalau gitu, aku mau tahu gimana, apa harapan kamu dan pesan-pesan untuk teman-teman yang akan mengikuti LDBI tahun depan? Untuk peserta tahun depan, saya rasa mereka harus meningkatkan lagi bagaimana cara mereka berdebat dengan baik. Terus mereka harus lebih banyak belajar lagi, harus mengeksplor lagi. Mempersiapkannya lebih matang lagi, dan kemudian banyak memperdalam pengetahuan umum sehingga nantinya dalam lomba itu akan lebih siap. Dan juga untuk kalian semua teman-teman yang LDBI 2012, kalian udah hebat di sini, dan sebenarnya kalian semua ini adalah yang terbaik di sini. Pesan-pesannya tentu agar menyampaikan argumen yang lebih baik. Terima kasih. Singkat sekali dan cukup jelas ya. Juga di sini ada faktor keberuntungan, jadi berdoa. Orang untung orang bejo lebih menang daripada orang pintar di sini. Berakhir sudah acara Lomba Debat Bahasa Indonesia yang pertama di tahun 2012 ini. Dan Citra mengucapkan selamat ya kepada tim daerah istimewa Yogyakarta sebagai juara pertama dan tim dari Kalimantan Timur sebagai juara kedua. Sukses dan selamat melanjutkan perjuangan di daerahnya masing-masing. Kalau begitu saya Citra, sampai bertemu di LDBI tahun depan. Dadah! Satu bangsa, satu Indonesia.